Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Asna Suherdi, calon motivator di Bimba Ayu EO cabang Ciluar Bogor. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di tugas-tugas berikut. Jawaban nomor 1, secara filosofi BI itu yang artinya bimbingan. Nah, yaitu pendampingan yang dilakukan dengan penuh kesabaran, kasih sayang, dan tanpa paksaan. MBA itu berarti minat belajar anak. Itu fokus utamanya pada pembelajaran yang akan menumbuhkan rasa suka dan semangat anak untuk terus belajar. Jadi filosofi Bimba adalah membimbing agar minat belajar anak tumbuh, karena ketika anak memiliki minat belajar yang tinggi, kemampuan membaca, menulis, dan belajar yang lain itu akan berkembang secara alami. Untuk jawaban kedua, konsep kebahagiaan itu ada di dalam diri. Nah, ketika seseorang dapat menjalani hidup yang bermanfaat, terus belajar, berkembang, dan memberikan hal positif bagi orang lain. Nah, hubungan antara tujuan hidup dengan Bimba itu menjadi pribadi yang bermanfaat dengan melalui Bimba. Nah, tujuan tersebut dapat mewujudkan dengan membimbing anak agar memiliki minat belajar yang tinggi. Ketika anak senang belajar, mereka akan lebih mudah untuk mengembangkan potensinya dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, seperti percaya diri, mandiri, dan siap menghadapi di masa depan. Yaitu konsep beriman, berbuat baik, dan belajar. Nah, menurut saya itu berkaitan untuk menjadi bekal untuk menjalani kehidupan. Beriman itu yaitu meyakini dan menaati Tuhan serta menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman di dalam diri dari sikap, bertindak, dan cara berpikir. Lalu selanjutnya ada berbuat baik. Nah, berarti menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghormati orang lain, peduli, membantu sesama, bekerja dengan secara jujur, dan memberikan manfaat bagi lingkungan di sekitar. Lalu selanjutnya ada belajar. Nah, kalau belajar ini prosesnya sepanjang hayat untuk terus menambahkan ilmu, keterampilan, dan memperbaiki diri. Dari ketiga konsep itu saling melengkapi. Dari keimanan menjadi landasan moral, dan berbuat baik itu menjadi wujud asli dari keimanan itu. Dan belajar itu menjadi sarana untuk terus berkembang sehingga kita dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi orang lain. Ya, saya berusaha menerapkan konsep beriman, berbuat baik, dan belajar di dalam kehidupan sehari-hari saya maupun di dalam dunia kerja. Nah, saya contohnya itu seperti beriman. Kalau beriman itu saya berusaha untuk menjalankan ibadah secara konsisten, seperti melaksanakan sholat secara tepat waktu. Lalu yang kedua itu berbuat baik. Contohnya itu seperti saya yang sedang membantu teman
ataupun orang lain yang sedang dalam kesusahan. Untuk yang ketiga itu belajar. Saya berusaha untuk mengembangkan diri saya dengan mempelajari hal-hal yang baru. Itu ada 7 tahapan. Ada yang pertama itu tahu. Jadi untuk tahu kata bimba ini hanya sekedar mendengar ataupun tahu aja, tidak mengerti apa yang di dalam bimba tersebut. Yang kedua itu ada paham. Nah, jadi kalau paham itu kita menjadi lebih mengerti, oh bimba itu seperti ini, bimba itu seperti ini, dan memahami metode apa yang diterapkan di bimba. Terus yang ketiga itu mengaplikasikan. Jadi dengan bimba ini bisa mengaplikasikan kepada diri sendiri untuk pentingnya dalam belajar bagi orang dewasa untuk menumbuhkan perkembangan karakter minat belajar untuk anak di usia dini. Yang keempat itu menganalisa. Jadi menganalisa, oh bimba itu yang diterapkan tuh seperti ini itu, dan hasilnya tuh nanti seperti ini. Nah, kalau yang kelima itu sintesia, yaitu perpaduan atau menggabungkan apa yang didapat dengan apa yang sudah kita yakini dari ilmu bimba, dengan menggabungkan bagian-bagian menjadi satu sehingga timbul niat untuk membuat sesuatu yang kebaikan orang banyak. Yang keenam itu evaluasi, membandingkan nilai-nilai, ide, metode, dan standar dan sebagaimana dengan standar bimba. Maka dari itu kita harus belajar lagi untuk memahami apa kata bimba tersebut. Yang ketujuh itu sosialisasi, yaitu pentingnya memahami dan meyakini bimba baik teori, penerapan, agar dapat mensosialisasikan bimba kepada lingkungan dan masyarakat sekitar. Nomor 6 yaitu fokus pendidikan itu bukan hanya membuat anak cepat membaca, menulis, dan berhitung, tetapi yang lebih tepatnya itu menumbuhkan minat belajarnya terlebih dahulu. Maka jika ada minat belajarnya berkembang, maka kemampuan akademiknya akan terus berkembang dan mudah secara belajarnya. Paradigma bimba itu membangun karakter belajar yang menumbuhkan minat belajar terlebih dahulu, karena anak yang lebih senang belajar akan lebih mudah mengembangkan potensi dirinya dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Nomor 7, ya saya masih berusaha untuk menerapkan paradigma bimba di dalam kehidupan sehari-hari. Saya sangat menghargai proses belajar setiap anak, dan saya tidak akan memaksa dan harus menumbuhkan minat belajar. Contohnya menghargai keunikan saat anak-anak belajar. Nah, saat saya masih bekerja di PAUD, saya menyadari bahwa setiap anak memiliki kemampuan dan kecepatan yang berbeda belajarnya. Maka dari itu saya tidak membandingkan anak yang satu dengan yang lainnya, tetapi memberikan bimbingan sesuai kebutuhan masing-masing.
Yang kedua, saya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Saya mengajak anak belajar dengan melalui permainan, lagu-lagu, dan aktivitas yang sangat menarik agar anak merasa senang dan tidak tertekan saat belajar. Yang ketiga, tidak memaksakan hasil jika ada anak yang belum memahami materi dan saya tidak akan memarahinya atau memaksanya, tetapi saya akan mengulang penjelasan tersebut dengan cara yang berbeda dan memberikan semangat agar anak itu tetap percaya diri. Yang selanjutnya, terus belajar dan mengembangkan diri. Saya juga berusaha untuk meningkatkan kemampuan saya dan mempelajari hal-hal baru seperti Microsoft Office dan Canva, dan serta menerima kritik dan saran agar saya bisa menjadi motivator yang lebih baik lagi. 8. Perbedaan membimbakan dan mengajarkan membaca. Kalau membimbakan itu tujuan utamanya adalah menumbuhkan minat belajar anak, bukan hanya sekedar anak bisa cepat membaca, tetapi guru juga berperan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Pembelajaran yang dilakukan tanpa paksaan sesuai dengan kemampuan dan kesiapan masing-masing anak. Proses belajar menghargai keunikan setiap anak dan lebih mengutamakan perkembangan minat dalam belajar di waktu jangka yang panjang. Nah, yang kedua itu mengajarkan. Kalau mengajarkan itu tujuan utamanya agar anak menguasai kemampuan membaca secepat mungkin. Jadi lebih fokus kepada hasil atau target kemampuan membaca. Biasanya anak ini sering dituntut dan untuk mengikuti target biar hasilnya memuaskan, tetapi nantinya anak akan merasakan tertekan dan keberhasilan lebih banyak diukur dari seberapa cepat anak bisa membacanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.